Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa lagi dengan vlognya Kang Jayus. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, dimana pada kesempatan kali ini kami tidak pulang ke Bandung dikarenakan hari liburnya tanggung ya, cuma hari Rabu, bukan cuma, emang pas hari Rabu liburnya. Jadi kalau kami bolak-balik pergi pulang ke Bandung dan Jakarta, kayak tanggung gitu. Dan juga jujur selama 5 tahun lebih di Jakarta, kami belum pernah merasakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di Jakarta, dan ingin merasakan sekali-kali. Dan ternyata sedih baraya, jauh dari keluarga. Dimana kalau sebenarnya kalau di Bandung juga atau sama keluarga ya gitu-gitu aja sama kondisinya. Yang ke masjid buat takbiran ke masjid, buat yang enggak ya enggak gitu. Cuma tetap kehadiran keluarga itu sangat berpengaruh sekali, udah sangat sekali ya. Dan kali ini kami lagi di perjalanan menuju Masjid Istiqlal. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:57. Oke, kita lanjut menuju ke Istiqlal. Gimana teman-teman? Kita akan merasakan sholat Idul Adha di Jakarta, di Istiqlal. Ayo kita sama-sama takbir selama perjalanan mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ternyata kita di stop sampai sini, tidak bisa masuk ke dalam sana karena ya udah disterilkan sampai sini areanya. Kita masih di seputaran sini, jadi kita mobil gak bisa masuk ke dalam sana, padahal ini masih jauh. Kita saya cek dulu kunci, udah dikunci dengan sempurna. Lumayan agak jauh, tapi dikarenakan banyak yang sama-sama sedang berjalan kaki, jadi insya Allah tidak akan terasa capek. Padahal kalau dimasukin di sana di belakang ini padahal.
Nggak dapat tempat kita. Yuk masuk. Yang dekat aja. Di persen itu jalan buat yang disabilitas deh. Mereka itu pun ada di dia dengan itu nyeret. Awas kaki. Sedangkan yang mau masuk penuh, banyak orang. Akhirnya yang mau masuk itu banyak sekali. Kita melewati gate pemeriksaan, di mana semua barang bawaan kita di X-ray dulu, dicek dulu oleh keamanan. Semua dicek, dan ternyata handphone juga harus dicek. Kita baru saja melewati gate pemeriksaan dan tas saya ada di sini. Oke, kita sekarang masuk ke naik ke lantai 2, 3 dan 4 katanya. Sebenarnya saya masih ada wudhu, tapi takutnya tadi karena berdesak-desakan, ada akhwat juga yang ikut berdesak-desakan, takutnya membatalkan wudhu, maka biar lebih afdol sekarang saya ambil wudhu lagi. Kita sudah sampai di pelataran atas Masjid Istiqlal dan kita akan masuk ke ruangan utama Masjid Istiqlal. Berapa puluh ribu sampai lantai 5 ya, dikuatkan masih sampai lantai 5, tidak ada bajingannya. Lantai 5 masih tinggal di bawah sudah penuh ya, semua dikuatkan masih sampai lantai 5. Jangan di bawah ya, di bawah sudah penuh.
disarankan untuk naik ke lantai 2, 3, 4, sampai 5. Nah, kita lihat dulu seperti gimana kondisinya. Tapi lantai 2 cuma seperti itu ya? Hah? Ini kondisi di lantai 2. Kayaknya lantai 3 juga masih gak akan jauh dari sini. Ternyata ada akses buat ke lantai yang lebih bawah atau ke yang lebih tingginya. Kita akan cek dulu. Kita akan lihat dulu kondisi di luar. Dan Masya Allah, inilah kondisi di luar. Masih beribu-ribu jamaah yang akan memasuki area Masjid Istiqlal Jakarta. Mana di sebelah sana itu ada gereja katedral. Masya Allah, ribuan orang yang masih belum bisa memasuki area Masjid Istiqlal. Kalau dari sayap sebelah kiri ini, ternyata kita masih bisa masuk atau bisa memasuki area lantai utama. Kalau kita tadi lewat jalur sana itu gak bisa, udah penuh. Tapi kalau lewat sini masih bisa, alhamdulillah. Masih bisa ada space yang bisa dimasuki. Alhamdulillah. Jadi kita berada di sisi sebelah kanan. serta para menteri kabinet kerja, yang mulia Duta Besar Negara Sahabat, yang terhormat Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده. Rasulullah SAW mengajar kita makna perpaduan. Lihat saja bagaimana kejayaan Rasulullah SAW dalam menyatukan Aus dan Khazraj di Madinah. Kelompok yang dialah tergolong orang-orang yang bijak jika kualitas akhlak kita hanya sebatas pandai mengkritik dan menyalahkan. Yang sedang berada di tahun politik ini. Alhamdulillah. Ternyata di luar juga di pelataran banyak sekali yang melaksanakan sholat Idul Adha yang tidak bisa tertampung di dalam Masjid Istiqlal. Dalam membangun
sungguh menjadi kebanggaan dan cita-cita kami yang tak pernah berhenti, apalagi berbanding arah. Karena ya Allah, bergetar lidah kami ketika berdoa kepada-Mu. Rangkaian acara sholat Idul Adha sudah beres, dan sekarang kita semua bergegas untuk meninggalkan Masjid Istiqlal. Atas nama Keluarga Besar Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah, dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka berakhirlah pelaksanaan sholat Idul Adha tingkat kenegaraan tahun 1439 Hijriah 2018 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lihat bawah lagi. Hari besar ini apalagi di belum hilang nggak benar bos. Ya, ini bahan-bahannya black copal ini Pak. CRT punya sendiri Pak. Oh, yang mahal itu Pak jarongnya ini Pak. Iya, untuk koleksi aja, yang belum punya aja. Iya, Kalimaya. Ya BO namanya Pak. Bisa gelang Pak. Oh, iya, malah beli. Kalau apa sama aja Bu. Beli cincin. Sepasang 100 Bu, sama gelangnya Bu. Karena udah nggak ada kotaknya lagi Bu. Iya, silakan Kalimaya, BO. Iya, kata orang Kalimaya ini Bu. Bonusnya pulang ke jalannya menyusuri pinggiran sungai. Dan teman-teman katanya sudah ada di mobil. Tadinya saya yang ingin yang paling duluan sampai ke mobil, tapi ternyata tertarik dulu, terpikat dulu dengan ada penjual batu Kalimaya Black Copal. Jadi ya kayaknya paling terakhir nyampe ke mobil. Dapat batu Kalimaya yang udah keluar jarongnya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, jujur aja masih ada was-was, masih ada masih kurang yakin apakah batu cincin yang barusan saya beli ini asli Black Copal Kalimaya atau obsidian. Mengingat harganya yang relatif murah banget. Soalnya kalau dulu itu saya beli ya yang masih bahan aja masih sangat mahal, bisa jutaan. Tapi ini kok harga 100, kita bisa mendapatkan Kalimaya yang udah keluar jarong. Tapi ada beberapa pertimbangan juga yang yang membuat saya agak yakin juga sih. Jadi presentasi keyakinan saya ini sekitar 50%. 50% agak kurang percaya karena mengingat harganya begitu murah. Tapi 50% lagi percaya, mengingat yang dia jual itu gak banyak. Apa mungkin dia sembunyi sebagian, nggak tahu. Dan juga mengingat sekarang ini eksistensi batu akik, baik yang Bacan, Kalimaya, Black Copal, apapun itu, sekarang sudah tidak seramai dulu lagi. Sudah tidak seramai waktu beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan sekarang ini harga batu-batu yang dulu bisa mencapai puluhan juta itu sekarang cuma dijual beberapa ratus ribu doang. Nah, jadi saya ada agak percayanya juga, mengingat yaitu sekarang harga semua batu itu enggak seperti dulu lagi, tidak semahal dulu lagi. Makanya saya ngambil kesimpulan
Ya mungkin saja ini batu asli Kalimaya yang udah keluar jarongnya, cuma dikarenakan peminatnya tidak seramai dulu lagi, jadi harganya jadi murah. Tapi kalaupun emang saya tertipu dengan cara membeli batu cincin Kalimaya ini, ya mudah-mudahan menjadi infak sodako di hari raya Idul Adha ini ke si bapak penjualnya. Mudah-mudahan menjadi berkah aja, itu udah, jangan terlalu banyak dipikirkan. Ya kita harus berani ambil resiko juga gitu ya. Dan ternyata benar saja, teman-teman saya sudah menunggu di tempat parkir, dan alhamdulillahnya juga tidak menjadi hal yang memalukan karena mobil yang lain juga masih ada, depan belakang masih ada. Jadi ya begitulah tadi posisi saya terseret ke pintu keluar utama, pintu gerbang utama ya, makanya jadi jauh. Maaf nyambung nggak? Kan sudah beres. Yang dihormat itu. Kok saya nggak dihormat, Pak? Aku mau kan sama apa namanya, pengalaman yang sungguh in the bright tonight. Alhamdulillah menambah pengalaman juga sih. Soalnya selama 5 tahun lebih tidak pernah sholat Id, baik Idul Fitri maupun Adha di Istiqlal. Ya intinya belum pernah merasakan hari besar di Jakarta aja gitu. Sana Walker. Gimana? Kemendag. Numpang ka dieu tah di grup. Mana kayak Kemendagri? Nah itu markas besar. Mabes Angkatan Darat. Tawan Mabes mah ieu wan, pembatur lang sayuran teh wan. Sok wan geruan wan. Kita dalam tol. Kalau mau nyasar mah bejaan kurang. Akhirnya kita sudah kembali lagi. Wan ini di mana Wan? Wan, astagfirullahaladzim. Wan, di mana ya Wan? Tenang. Lain tenang. Tuh patung kuda di hareup. Patung kuda. Ya. Patung kuda di hareup. Patung kuda tuh. La. Bener sih kayaknya kita bener wi. Kadang tadi orang nunjukin Kurnia tuh gede milik gede. Terus? Tadi jalan ke mana? Aing geus Iya, jalan ke Madinah.
Saha maksudnya urang atau naon? Iya jalan kampus. Urang ayeuna. Tampil. Urang. Bisa belok. Mantog deui. Aing rek gawe ieu. La. Akhirnya pas nu diledakeun teh lawan anu cek maneh tuh penyiarna tuh Lamun tunjuk. penting mah kurang katinggalan. Eta putih. Ada bayi-bayi mah ke konektivitas. Saya di mana di kebun kacang urinanya? Ayo mau duit tuh. Kalangan heula. Saya beli dipakai beli cincin. 40.000. Iya warung sederhana ibu sering. Sini udah Jogja. Ya satu hari itu teman-teman mau orang ke ATM heula. Nyesok nu kata-kata. Tinggal di sepanjang jalan bisa aya tuh di dinya. Jadi orang tinggal nyokot ke duit terus balik deui gitu. Itu di ATM mah di Indomaret. Dan ternyata jalan Kampung Bali sepi banget. Indomaret juga tutup. Kekenca. Kakenca. Belok deui Kamar misionaris